Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah yang kembali pada hari ini, hari Ahad, tanggal 21 Mei 2023, masih memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk hadir dalam majlis yang penuh berkah ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kepada kita keistiqomahan dan apa yang kita lakukan ini menjadi catatan amal ibadah yang akan Allah tempatkan di mizan kebaikan kita di hari kiamat insyaallah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada segenap para sahabatnya. Bapak dan Ibu, ikhwanul akhwat rahimakumullah, pagi ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian tadabbur kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 213 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 213. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Yang artinya adalah manusia pada waktu dahulu ketika diciptakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, mereka itu sejak zamannya Nabi Adam itu sampai ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Demikian penjelasan daripada tafsir At-Tabari ya. Di situ dikatakan Nabi Adam alaihissalam beserta umatnya, keturunannya, sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam yang itu berlangsung sekitar 10 abad. Kalau 10 abad berarti sekitar 1000 tahun ya. Nah, pada waktu itu semua manusia masih berada dalam kesatuan akidah, kesatuan agama ya. Tidak ada yang berbeda-beda akidahnya, kepercayaannya, syariatnya. Semua masih konsisten mengikuti ajaran tauhidnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu masuk kepada nabi-nabi setelah mereka, maka mulailah mereka terpecah belah ya. Mulailah mereka masing-masing ada yang menganut akidah-akidah yang lain, membuat kemusyrikan, ya, membuat syariat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka oleh karena itu Allah mengatakan setelah tadinya umat manusia itu semuanya dalam keadaan satu keyakinan, satu akidah, satu syariat, lalu Allah mengatakan mereka berbeda-beda ya. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Lalu setelah itu, setelah berakhirnya zaman kenabian Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah dan manusia terpecah belah dalam sisi akidah dan ibadahnya, lalu Allah utuslah para nabi-nabi yang memberikan kabar gembira tentang surga dan wa mundzirin, dan memberikan peringatan-peringatan tentang akan adanya azab dan siksa Allah, yaitu nanti kelak di hari kiamat di api neraka. Jadi sejak zaman Nabi Nuh itulah Allah mulai mengutus banyak nabi, banyak rasul ya, yang peranan mereka adalah untuk mubasyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Di sini Bapak dan Ibu bisa kita simpulkan para utusan-utusan Allah tersebut senantiasa di dalam metode dakwah mereka itu, di samping memberikan kabar gembira tentang adanya surga yang dijanjikan oleh Allah untuk siapa yang taat dan patuh kepada perintahnya, namun di waktu yang sama para nabi dan anbiya tersebut juga memberikan peringatan-peringatan dengan memberikan informasi atau berita tentang janji-janji Allah yang akan menyediakan azab, iqab yang sangat pedih kelak di hari kiamat kepada orang-orang yang melanggar apa yang Allah larang ya. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan bersama para nabi-nabi tersebut masing-masing sebuah kitab ya. Yang kitab itu sebanyak itu diturunkan kepada nabi, dan yang paling panjang, yang paling banyak diturunkan kepada para nabi itu adalah kitab Taurah ya. Kitab Taurah yang memang banyak nabi itu
berasal daripada kalangan Bani Israel dan mereka beragama Yahudi. Kemudian kitab mereka adalah kitab Taurat ya. Meskipun kita masuk agama tadi, tapi bangsanya Yahudi ya. Kalau tauhid agama mereka tetaplah Islam. Karena tidak ada satupun nabi yang Allah utus kepada manusia di atas dunia ini kecuali membawa akidah Islamiyah dan syariat Islam yang tentunya masing-masing berbeda dengan satu dan lainnya. Kemudian Allah mengatakan wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah turunkan bersama mereka itu Alkitab dengan yang mengandung isi berita kebenaran. Kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala, kebenaran tentang berita akan adanya hari kiamat dan berita gembira dan berita pertakut tersebut, dan juga tentang hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Tujuannya Allah berikan kepada para nabi dan para rasul tersebut masing-masing Alkitab agar mereka berhukum, memberikan keputusan di antara manusia terhadap atau tentang apa-apa yang mereka itu berselisih tentangnya. Yang para manusia berselisih tentang hukum, tentang informasi, tentang asumsi, pendapat yang berada di dalam pikiran atau akal mereka, maka dengan Alkitab tersebutlah para nabi dan para rasul dibekali oleh Allah untuk memberikan putusan, memberikan keterangan kepada mereka terkait dengan apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Dan tidaklah ada yang berselisih di dalamnya, di dalam Alkitab itu yang terdapat di dalamnya Al-Haq, kecuali orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab tersebut min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah mereka diberikan Alkitab yang di dalamnya terdapat al-bayyinat, yaitu keterangan-keterangan, ilmu-ilmu, ajaran-ajaran yang memberikan petunjuk kepada mereka tentang yang kebenaran dan kebatilan, tentang akidah, tentang ibadah. Lalu mereka setelah diberikan masing-masing Alkitab tersebut, lalu mereka berselisih, berbeda pendapat, yang penyebabnya adalah baghyan bainahum, yaitu karena adanya dengki dan iri di dalam hati mereka. Artinya apa? Mereka telah diberikan Alkitab, Taurat ya, ada yang diberikan Injil. Lalu datanglah wahyu Al-Qur'an, akan tetapi mereka menyelisihinya. Padahal apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an semuanya membenarkan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Yang itu mereka lakukan karena apa? Baghyan bainahum, karena adanya rasa dengki di dalam hati-hati mereka ya. Lalu Allah mengatakan fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi. Lalu Allah berikan petunjuk kepada orang-orang beriman ya, orang-orang yang beriman, baik orang-orang yang beriman pada zaman kenabian para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada orang-orang beriman di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam keseharian mereka sering mendapatkan pengaruh ya, sering mendapatkan informasi yang menyesatkan daripada ahlul kitab, daripada kalangan Bani Israel dan orang-orang Nasrani yang hidup di kota Madinah, yang menghembuskan propaganda dan informasi-informasi yang menyesatkan. Lalu kata Allah, Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni, terkait perkara-perkara yang mereka itu berbeda karenanya, yang Allah berikan petunjuk tersebut dengan kebenaran dan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yaitu umat Nabi, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya, terkait masalah kiblat yang tadinya ada perselisihan, apakah menghadap Baitul Maqdis atau menghadap Masjidil Haram. Lalu Allah putuskan, Allah berikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, kalian orang Islam menghadaplah kepada Masjidil Haram.
Kemudian juga perbedaan terkait penentuan hari suci atau hari raya dalam seminggu. Allah berikan hidayah kepada umat Islam untuk mengambil hari Jumat. Lalu Allah berikan yang mana sebelumnya telah diberikan kepada orang Yahudi, Bani Israel hari Sabtu, dan orang-orang Nasrani hari Ahad. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kita ini orang yang beruntung, kata Rasulullah. Kita umat terakhir datangnya, tapi dalam seminggu kita lebih duluan berhari raya. Datang terakhir, tapi dapat jatah hari raya dalam seminggu lebih duluan, yaitu hari Jumat. Sedangkan orang Yahudi hari Sabtu dan orang Nasrani hari Ahad. Nah, ini menurut At-Tabari yang dinukil dari beberapa hadis Rasulullah, penjelasan tentang petunjuk atau hidayah yang Allah berikan atas sejumlah perbedaan-perbedaan yang pada saat itu terjadi antara sahabat Rasulullah dengan orang-orang ahlul kitab. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah dialah yang akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Berarti kesimpulannya adalah hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam hidayah. Ada hidayatul irsyad dan hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad, maka kita sebagai manusia bisa mengupayakan untuk orang lain. Tapi hidayah taufik yang hanya bisa memastikan orang itu mendapat hidayah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang luar biasa karena paman beliau Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, padahal Abu Talib adalah sosok paman yang sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menopang dan mensupport dengan totalitas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah meskipun sangat berharap pamannya tersebut masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, tapi ternyata di saat-saat sakaratul maut pun Rasulullah menuntun pamannya untuk mengucapkan syahadat, namun Abu Talib menggelengkan kepalanya. Dan saat itu ketika Abu Talib menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan tetap dalam kekafiran, Rasulullah tentu luar biasa sedihnya. Nah, hal tersebut Allah melihatnya, Allah mengatakan dengan ayat tadi, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk. Namun bukan berarti Bapak dan Ibu kita putus asa dalam memberikan asbabul hidayah kepada orang-orang yang membutuhkannya, karena hidayah itu ada dua yang tadi kita katakan, ada hidayah taufik dan ada hidayatul irsyad. Yang bisa kita lakukan adalah hidayatul irsyad. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini ada kontradiksi. Di ayat yang pertama Allah mengatakan engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, tapi di ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya engkau bisa memberi petunjuk. Makanya para ulama menjelaskan yang bisa diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad itu dinamakan dengan hidayatul irsyad, memberikan jalan, ya, memberikan petunjuk, mengajarkan, mengajak dan lain sebagainya. Adapun yang memastikan orang tersebut dapat hidayah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita doakan selalu dalam salat kita, dalam ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, dan kita memohon kepada Allah karena Allah mengatakan wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki ke siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu tadi ayat 213 ya, yang kesimpulannya adalah bahwasanya dahulu manusia itu berada dalam satu kesatuan, dalam jamaah yang satu, dalam akidah yang sama, syariat yang sama, yaitu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh, selama sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Lalu setelah itu mereka mulai berbeda-beda dalam keyakinan, dalam melakukan ritual-ritual ibadah. Lalu Allah mulailah kirim para nabi dan para rasul yang masing-masing dibekali dengan Alkitab, ya, dengan
kitab yang dengan kitab tersebut mereka menghukum manusia dengannya, ya. Dan kitab itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ya, dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan meskipun diberikan kepada mereka Alkitab, tapi masih banyak orang yang berbeda pendapat, ya, berselisih dengan nabinya. Bahkan juga ketika datang dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka mengingkarinya karena adanya rasa dengki dan iri di dalam hati mereka. Lalu dengan kasih sayang Allah berikan petunjuk kepada orang-orang beriman, ya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, mana pilihan yang benar terkait kiblat, terkait hari raya, ya, terkait hal-hal yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada orang-orang yang dikehendaki. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, wahai umat Islam, wahai para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengira akan bisa masuk surga dengan mudah, ya, dalam kurung dengan mudah, dengan begitu saja, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian seumpama atau seperti hal-hal yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum kalian. Ya, maksudnya adalah kalian jangan mengira kalian akan masuk surga dengan mudah dengan hanya ibadah-ibadah yang ringan, ya, kemudian juga tetap bermaksiat dan tidak ada ujian dan cobaan keimanan yang kalian dapatkan, lalu kalian mengira akan masuk surga begitu saja dengan mudah. Maka bukan demikian, kata Allah. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian ditimpakan oleh Allah seperti, ya, seumpama, meskipun tidak mesti persis, seumpama yang telah menimpa umat-umat yang telah terdahulu sebelum kalian. Apa yang menimpa mereka? Allah jelaskan, massathumul ba'sa'u wad-dharra'u. Mereka itu ditimpakan kepada mereka itu al-ba'sa wad-dharra, ya. Ada yang ditimpakan kepada mereka kelaparan, ada yang ditimpakan kepada mereka rasa takut, diintimidasi, disiksa oleh penguasa, ya. Ada yang berbagai macam ujian ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Bahkan dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ada yang badannya digergaji, ya, dipotong dua, ada yang ditarik tangannya dengan tali, kemudian 4 ekor kuda yang tangannya diikat kepada satu ekor kuda, yang satunya diikat kepada kuda yang lain, kemudian kedua kakinya juga demikian. Ada 4 kuda, kemudian kudanya dicambuk untuk berlari ke arah yang berbeda-beda, lalu putuslah dan hancur lebuhlah badan orang tersebut karena kuda yang berlari ke 4 arah yang berbeda tersebut. Artinya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan, jangan kalian merasa akan mudah saja mendapatkan surga, padahal kalian belum mendapatkan kesusahan, belum mendapatkan ujian, yaitu al-ba'sa wad-dharra. Apakah itu ujian yang bersifat ujian fisik, ya, berupa paksaan untuk keluar daripada keyakinan pada murtad misalkan, atau menyembah berhala, ataupun ujian-ujian yang sifatnya seperti kelaparan, rasa takut, dan lain sebagainya. Wazulzilu, bahkan mereka itu saking dahsyatnya, wazulzilu, diguncang dengan sangat dahsyat oleh Allah. Wazulzilu, ya, sehingga merasa mereka berkeluh kesah dalam keluh kesah yang luar biasa dahsyatnya. Wazulzilu itu tersebut maksudnya hatta yaqular rasulu, bahkan pada zaman dahulu tersebut seorang nabi pun saking dahsyatnya ujian yang mereka terima daripada musuh-musuh Allah, musuh-musuh para rasul dan anbiya, nabi pun atau rasul pun berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan bersama orang-orang yang beriman dengannya, apa kata mereka? Mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan akan datang pertolongan Allah kepada kita? Jadi saking dahsyatnya Bapak dan Ibu, siksaan yang mereka terima, ancaman, intimidasi, ya, bahkan musibah, ujian dan cobaan yang mereka terima,
Sampai-sampai Nabi yang bersama mereka dan orang-orang yang beriman itu mengatakan, oh, atau ya Allah, kapan engkau akan menurunkan pertolonganmu? Ya, mereka tidak punya lagi daya dan upaya untuk menahan segenap al-ba'sa dan ad-dharra itu tadi. Lalu mereka mengatakan, mata nasrullah? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya, jadi Bapak dan Ibu, hikmah daripada ayat 215 ini atau 214 ini, bahwasanya ketika kita menyatakan diri kita menjadi orang yang beriman, maka pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dalam sebuah hadis, Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda ibtalahu." Ya, jika Allah telah mengumumkan kecintaannya kepada seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Allah akan uji dia. Bagaimana bentuk Allah menguji dia? Sesuai dengan konteks yang sesuai bagi orang tersebut. Ya, barangkali dia selama ini cinta kepada keluarganya, cinta yang berlebihan kepada pasangannya atau kepada anak-anaknya, maka Allah uji melalui pintu tersebut. Ya, atau dengan hal-hal lain yang menggoncang keimanan orang tersebut, maka ketika seseorang diuji oleh Allah berdasarkan hadis Nabi tadi, maka sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk pembuktian keimanan dan bukti kecintaan Allah juga kepada orang yang menerimanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan mudah begitu saja akan masuk surga sebelum kita merasakan ujian, Bapak dan Ibu. Jadi kalau hidupnya itu apa istilahnya, adem ayem saja gitu ya, lempeng-lempeng saja jalannya, tidak ada cobaan, tidak ada ujian, maka kita perlu khawatir. Apakah iman kita ini adalah iman yang benar, iman yang menyediakan untuk kita surganya Allah, ya? Atau jangan-jangan masih iman-iman yang kulit-kulitnya saja, iman yang setengah-setengah, iman yang belum sepenuhnya jujur dari hati kita, sehingga Allah melihat ini belum pantas diuji begitu ya, belum pantas mendapatkan surga. Karena kalau tidak, kalau benar iman kita, maka sesuai dengan ayat ini Allah akan memberikan ujian seperti yang dialami dulu oleh umat-umat terdahulu di zaman para pendahulu-pendahulu kita di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan kapan akan turunnya pertolongan Allah, dan hikmah yang terdapat dalam kalimat terakhir dari ayat ini, sesungguhnya setiap seseorang mendapatkan ujian dari Allah, apapun bentuk ujiannya, sesungguhnya pertolongan Allah setelah itu pasti akan segera datang. Karena Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketika kita merasakan sebuah ujian, memang secara manusiawiyah kita pasti akan bersedih, kita pasti akan terpukul, kita akan tergoncang. Namun bagi orang yang beriman dengan Allah dan mengetahui yang Allah sampaikan dalam ayat ini, maka setelah itu dia akan langsung bergembira, karena senantiasa setelah seseorang tersebut menjalani di ujian tersebut dengan sabar, Allah akan segera ganti dengan ganti yang lebih baik, ya, dengan pertolongan yang ditunggu-tunggu, dengan kebaikan yang diharapkan. Karena Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang soleh yang ketika mereka ditimpa suatu ujian, ditimpa oleh suatu musibah, bahkan musibah atau ujian yang sangat dahsyat, mereka sangat bergembira. Yang pertama, bergembira karena itu menghapuskan dosa-dosa mereka dengan otomatis, tanpa harus mungkin menghabiskan waktu beristighfar, bertaubat dengan serius, atau berzikir. Dengan semata-mata ditimpakan musibah oleh Allah, dosa mereka terhapus. Kemudian derajat mereka terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pasti segera setelah musibah atau ujian tersebut berakhir, Allah akan datangkan pertolongan, ya. Makanya saya pribadi, Bapak dan Ibu, kadang-kadang ketika beberapa waktu tidak mendapatkan ujian, ya, kadang-kadang terasa kerinduan kepada ujian, dalam artian bukan berarti takabur, bukan, ya. Karena begitu indahnya perasaan yang kita rasakan ketika ujian itu selesai kita lalui dengan sabar, balasan yang Allah berikan, ya, di dunia tentunya, ya, sebelum di akhirat, ternyata sangat luar biasa hikmahnya, indah sekali, ya. Dan
bagi seorang orang yang beriman, justru ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, disitulah kesempatan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena biasanya kebanyakan orang ketika mendapat nikmat, mungkin dia bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillah, tapi seiring dengan waktu, nikmatnya tersebut semakin menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ujian, azab atau iqab atau teguran lah ya, juga bisa membuat orang semakin dekat dan ingat kepada Allah, dan juga bisa sebaliknya. Makanya dalam Imam Ali mengatakan atau hadis Rasulullah mengatakan kadal faqru an yakunal kufra. Kemiskinan itu bisa dengan mudah mengantarkan orang kepada kekafiran. Ada orang-orang yang diuji dengan Allah, bukannya semakin mendekat dengan Allah, malah semakin ingkar, ya, nggak sholat, ya, nggak puasa, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, di ayat berikutnya Allah mengatakan, dan ini sudah berubah ya, temanya sudah berubah, selesai tentang ujian dan cobaan tadi, dan cerita tentang bagaimana keadaan umat sebelum di awal-awal manusia yang dalam keadaan satu. Lalu dalam ayat 215 ini Allah mengatakan tentang para sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka madza yunfiqun. Para sahabat engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada engkau, madza yunfiqun, apa yang pantas untuk mereka nafkahkan, ya, atau kepada siapa mereka bernafkah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin. Adapun yang kalian nafkahkan dari kebaikan-kebaikan, berarti yang dinafkahkan itu adalah yang baik-baik. Ya, yang dinafkahkan itu yang baik-baik, jangan menafkahkan yang tidak baik, ya. Memberi misalkan buah yang sudah mulai layu, yang sudah busuk, ya, itu diberikan ke orang lain, ya. Atau mungkin memberikan makanan yang sudah 1 hari 2 hari, ya, diberikan ke tetangga. Nah, ini bukan sesuatu yang baik. Tapi yang kita nafkahkan itu adalah yang baik-baik. Karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Pada siapa kita berikan? Falil walidaini wal aqrabin. Maka nafkah itu atau infak itu atau sedekah itu diberikan pertama kali adalah kepada ibu dan bapak, kepada kedua orang tua. Kemudian wal aqrabin, dan kepada kaum kerabat. Kemudian wal yatama, kepada anak-anak yatim. Di pertemuan di bulan Ramadan telah kita jelaskan siapa yang dimaksud dengan anak yatim, ya. Anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Dan kemudian mereka masih dalam status belum baligh, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan anak yatim yang diperintahkan kepada kita untuk memperhatikan mereka. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Wal masakin di sini juga mencakup orang-orang fakir, ya. Wal masakin wal fuqara, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan kebutuhan yang cukup untuk kebutuhan hari-hariannya. Ya, ada penghasilan tapi tidak cukup, ya. Mungkin dapat sehari cuma 20.000, 10.000 atau 30.000, ya. Tidak cukup untuk memenuhi makan sekalipun, ya, untuk mereka dan anak-anaknya. Ini kategori orang miskin. Kemudian wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, para musafir yang kehabisan perbekalan. Nah, di sini dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya infak itu lebih utama diberikan kepada orang-orang ini. Meskipun ayat ini ada yang mengatakan dinasakh atau dihapus oleh ayat zakat yang lebih detail lagi menjelaskan tentang asnaf orang yang berhak mendapatkan zakat. Tapi sebagian ulama mengatakan ini konteksnya berbeda. Kalau yang asnaf tentang asnaf 8 zakat itu adalah zakat. Adapun yang dalam ayat ini adalah tentang infak atau sedekah yang sunnah, ya, yang tidak wajib. Yang tidak wajib kita lakukan, yaitu berupa infak atau sedekah, maka urutan yang mesti kita perhatikan adalah yang pertama yang harus kita berikan bantuan, infak, sedekah, ya, yaitu adalah kedua orang tua. Apalagi kalau kedua orang tua tersebut orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, tidak memiliki pensiun, uang pensiun, tidak lagi mampu untuk bekerja, ya. Tenaganya pun tidak cukup untuk menghasilkan uang untuk kebutuhan harian mereka, maka sudah menjadi kewajiban anak tentunya untuk menafkahi mereka sebagaimana kita dulu waktu kecil dinafkahi oleh mereka. Begitu juga kepada al-aqrabin. Al-aqrabin di sini saudara-saudara kandung, sepupu, ya, bibi, om, semua yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, baik dari pihak ayah maupun daripada pihak ibu. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim.
wal masakin, orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang susah kehidupannya, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, pengembaraan yang kehabisan bekal ya. Tidak semua yang sedang musafir juga ya Bapak Ibu ya, karena ada orang sekarang musafir tapi dia punya harta yang banyak di kampungnya gitu ya. Jadi yang kategorinya adalah memang orang-orang yang membutuhkannya, kehabisan perbekalan dan tidak punya sumber untuk melanjutkan perjalanannya begitu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian kerjakan daripada perbuatan yang baik, dan baik ini umum ya, baik bernafkah dengan harta, dengan uang, begitu juga dengan tenaga, pikiran, nasihat, ide dan lain sebagainya, selama itu kebaikan yang dikerjakan, maka Allah sesungguhnya Maha mengetahuinya, ya. Terutama kaitannya dengan tadi infak yang diberikan kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jadi terkait dengan orang tua tadi Bapak dan Ibu ya, ini juga mungkin semacam pengingat bagi kita dan himbauan bagi kita bahwasanya memberi kepada orang tua itu adalah sebuah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang namanya orang tua meskipun mereka punya pensiun ya, tapi mereka di dalam hatinya mengharap anaknya yang sudah sukses itu memberi ya, memberikan kiriman tiap bulan ya dengan jumlah yang sewajarnya lah begitu, secukupnya. Meskipun orang tua punya penghasilan tetap. Jadi kita harus peka terhadap orang tua ini. Kita harus paham apa yang menyenangkan hati mereka. Karena kita semuanya adalah para orang tua, di antara kita ada yang sudah berumur juga ya. Kita merasakan dan bisa membedakan bagaimana perasaan kita, condongnya hati kita kepada anak-anak yang perhatian, yang suka memberi dibanding kepada anak-anak yang mungkin jarang sekali memberi padahal dia memiliki kemampuan ya. Kemudian di ayat berikutnya Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Nah, ini konteksnya adalah ayat yang mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berperang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang fi sabilillah. Wa huwa kurhul lakum, dan Allah tahu bahwasanya qital atau peperangan itu sesuatu yang dibenci oleh kalian. Ya. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat enggan ya. Karena apa? Karena taruhannya adalah nyawa. Dibunuh atau membunuh. Kalau dibunuh maka otomatis sudah tidak kembali pulang, istri ditinggal menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Kalau membunuh pun juga tidak semua orang yang suka melihat darah, apalagi kalau dia yang menjadi pelaku membuat orang terbunuh begitu ya. Artinya peperangan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia secara umum. Meskipun banyak sahabat bersemangat sekali kalau sudah ada panggilan jihad, mereka sangat bersemangat karena apa? Bukan semangat dalam soal membunuhnya, tapi semangat untuk mendulang janji-janji Allah berupa syahadah fisabilillah ya, berupa mati syahid. Bahkan mereka lebih suka terbunuh mati syahid dibanding hidup pulang kembali kepada rumahnya ya. Karena tujuan motivasi mereka yang paling utama adalah berjihad fisabilillah, menegakkan agama Allah bahkan sampai mati syahid. Karena syahid itu hanya surga yang bisa membalasnya. Nah, lalu Allah mengatakan kutiba alaikumul qital. Nah, di sini mungkin perlu penjelasan apakah kata-kata kutiba ya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, setiap kata-kata kutiba itu berarti suatu syariat yang sangat penting dan sangat berat ya, seperti kutiba alaikumus syiyam, dan kemudian kemarin juga kutiba alaikumul qisas. Nah, sekarang kutiba alaikumul qital. Nah, berarti apakah kita sebagai orang Islam hari ini harus wajib ikut berperang? Ya, karena ada ayat di Al-Qur'an mengatakan 215 atau 216, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital. Nah, ini tentu perlu kita jelaskan Bapak dan Ibu. Para mufassir menjelaskan ayat ini khusus diturunkan dahulu kepada Nabi Muhammad dan para sahabat di saat zaman mereka berdakwah memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ya. Namun para mufassir, dan ini yang pendapat yang lebih benar, mengatakan kewajiban berperang di jalan Allah itu
Bakin artinya tetap berlaku sampai hari kiamat. Namun yang berubah adalah hukumnya dalam artian apakah menjadi fardu ain atau fardu kifayah. Kalau dahulu lebih cenderung kepada fardu ain, ya, di zaman Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang memang tidak memiliki kesanggupan. Tapi di zaman sekarang, meskipun memiliki kesanggupan fisik, badan kuat, berotot, ada uang, tapi kalau memang negara belum memerintahkan khalifah atau amirul mukminin, dalam hal ini presiden, ya, belum mengumumkan maklumat perang katakanlah memerangi negara tetangga kita yang berbuat merongrong stabilitas negara kita, ya. Selama belum ada izin daripada waliul amr, maka belumlah dibolehkan seseorang untuk berperang mengangkat senjata. Namun ketika itu sudah diumumkan, maka tentu menjadi hukumnya ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau sudah ada kelompok orang, yaitu para tentara, ya, berarti sudah gugur kewajiban kita, kebanyakan masyarakat. Tapi kalau masih kurang, maka nanti bisa berubah juga jadi fardu ain bagi kita. Maka sifatnya adalah situasional atau kondisional, ya. Namun kesimpulannya adalah kewajiban berperang ini tetap berlaku sampai hari kiamat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu sesuatu yang dibenci oleh kalian, kata Allah. Namun wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ini ayat yang sering kita sitir, ya, yang sering kita kutip dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah mengatakan, meskipun peperangan itu kalian benci, tapi Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kalian benci akan suatu perkara, suatu urusan, suatu hal, wa huwa khairul lakum, dan yang kalian benci itu adalah baik untuk kalian. Lebih baik untuk kalian. Bisa jadi kita, meskipun di sini Allah konteksnya mengatakan peperangan itu dibenci, tapi sebetulnya peperangan itu kebaikan. Di dalamnya ada kejayaan agama, di dalamnya ada perlindungan terhadap masyarakat, yang kalau kita tidak berperang, musuh akan masuk ke kampung kita, menodai istri kita, ya, membunuh anak kita, dan merampas harta kita. Maka perang itu kalau dilakukan, maka akan menghasilkan kebaikan, tegaknya agama, amannya negara. Dan yang lebih lagi dari itu adalah, meskipun mati sekalipun, maka akan mendapatkan syahadah, mati syahid masuk surga, ya. Jadi itu kalau konteksnya ayat ini. Tapi kalau kita bawakan dalam kehidupan yang umum, seperti yang senantiasa kita sampaikan, ketika kita membaca Al-Quran, meskipun kaitannya dengan suatu kejadian tertentu, tapi pedoman kita adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabadi. Ibrah itu harus diambil berdasarkan umumnya kalimat, ya. Di sini Allah mengatakan boleh jadi kalian benci kepada suatu hal padahal itu baik bagi kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian suka akan suatu perkara padahal di dalamnya ada keburukan untuk kalian. Wa huwa syarrul lakum, ya. Kalau konteksnya kepada ayat ini, boleh jadi kalian inginnya duduk di rumah saja, begitu, ya. Inginnya duduk di rumah saja, ya, tidak ikut berperang, tetap tidur bersama istri dan anak-anak di rumah, padahal itu di dalam itu ada keburukan. Apa keburukannya? Ya, keburukannya tidak mendapatkan syahadah. Barangkali mungkin nanti karena kalian nggak ikut, pasukan Islam lemah sehingga dikalahkan oleh musuh. Lalu kalian yang lagi enak-enak tidur, ya, tiba-tiba rumah kalian didobrak oleh musuh, kalian dibunuh, anak-anak kalian dibunuh, harta kalian dirampas. Ya, jadi jangan dikira sesuatu yang bagi hati kita terasa enak, baik, belum tentu baik itu, ya. Makanya Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ini pedoman Bapak dan Ibu. Sering kita dalam kehidupan, ya, mengalami suatu kejadian yang menurut hati kita, perasaan kita pada saat itu tidak diterima, ya, tidak menggembirakan atau menyedihkan. Tapi kalau kita bisa teringat potongan ayat ini yang Allah sendiri yang mengatakan, bisa jadi suatu perkara yang menurut kita pada waktu itu tidak baik, mungkin seiring dengan waktu, seminggu setelah itu, sebulan setelah itu, atau beberapa tahun setelah itu, Allah akan bukakan rahasia dan hikmahnya. Ternyata yang kita terima itu adalah mengandung kebaikan, dan banyak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ya, dalam perjodohan, dalam pertunanganan, ya. Ada orang-orang yang di awal-awal dia merasa nggak cocok dengan pasangannya, ya, dan menyesal menikah dengan suaminya atau istrinya. Tapi seiring dengan waktu, ternyata Allah tunjukkan janjinya, ya. Allah berikan hikmah yang luar biasa sehingga berubah statementnya.
saya kalau nggak nikah dengan suami saya ini, Allahu a'lam, entah apa yang terjadi. Mungkin ketika dia sakit, yang tadinya dia mengira suaminya ini dia tidak beruntung, mungkin dari sisi wajahnya nggak ganteng atau bagaimana, tapi ternyata suami ini seorang yang sangat perhatian, ya, yang sangat menjaga istrinya. Ketika dia sakit, suaminya lah yang mengurusnya dengan telaten dan sedemikian rupa, meskipun wajahnya tidak ganteng sekali. Ya, banyak yang suaminya ganteng atau istrinya cantik tapi nggak pandai ngurus suami, begitu ya. Nah, ini mungkin sekedar contoh Bapak dan Ibu. Dan banyak tentunya urusan-urusan lain, ya. Perkara yang kita suka ternyata tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi intinya ketika kita menghadapi suatu perintah, maka lakukanlah sami'na wa ata'na, ya. Kalau sudah perintah, Allah yang memerintahkan, lakukan saja meskipun hati kita tidak suka, ya. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mendapatkan suatu urusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka ingatlah ayat ini, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka akan suatu perkara, suatu musibah yang menimpa kalian, padahal di belakangnya nanti Allah sediakan kebaikan, dan juga sesuatu yang kita paksakan untuk kita ambil, kita peroleh, ya, dengan berbagai cara yang menurut kita itu baik, namun ternyata setelah itu Allah tunjukkan di dalamnya ada penyesalan, ya, ada keburukan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya masih ada 10 menit lagi, ya. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka, para sahabat engkau wahai Muhammad, bertanya kepada engkau tentang berperang di bulan-bulan haram. Mereka bertanya tentang bulan-bulan haram, yaitu yang ditanyakan adalah apa hukum berperang padanya. Ya. Jadi para sahabat itu bingung, ya. Ada ayat yang melarang, mengatakan ada perintah Rasulullah yang melarang untuk berperang di bulan haram. Tapi dalam satu kasus ada sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu berangkat ke Madinah, dikirim oleh Rasulullah dan telah diperintahkan untuk tidak membunuh orang kafir. Namun karena situasi tertentu yang membuat mereka terpaksa akhirnya membunuh orang kafir tersebut yang ingin membunuh mereka, dan padahal itu terjadi di bulan haram. Namun ketika mereka kembali dan bercerita kepada Rasulullah, Rasulullah diam saja. Ya, Rasulullah diam saja, tidak marah. Karena apa? Karena ternyata ayat ini turun. Ya, Rasulullah memberikan jawaban, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Kata Allah, qul qitalun fihi kabir. Kata Allah, berperang di bulan-bulan haram itu merupakan sebuah dosa besar. Ya, pada dasarnya itu hukum dasarnya. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Namun meskipun dikatakan berperang di bulan haram itu hukum asalnya adalah dosa besar, namun kalau dibandingkan dengan wasaddun an sabilillah, menghalangi jalan Allah, wa kufrum bihi, dan ingkar atau kafir dengan Allah, wal masjidil haram, dan menodai masjidil haram dengan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Mereka bertawaf dengan tidak memakai busana, ya, melakukan maksiat-maksiat di sana. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan orang-orang penduduk yang berada di sana daripada kampungnya, mengusir orang-orang yang beriman dari kota Mekah atau dari sekitar Masjidil Haram. Yang demikian itu kata Allah akbaru indallah. Ya, itu jauh lebih besar di sisi Allah. Jadi Bapak dan Ibu perlu saya jelaskan asbabun nuzul daripada ayat ini, ya. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang membunuh orang kafir di bulan haram. Lalu orang kafir apa istilahnya, ya, mengatakan itu si Muhammad itu cuman hanya bisa mengatakan berperang di bulan haram itu haram, ya. Dia menyampaikan kepada kita ajakan untuk tidak berperang di bulan haram, tapi ternyata sahabatnya sendiri membunuh saudara kita, yaitu yang bernama Ibnul Hadrami, ya, yang terbunuh oleh sahabat Rasulullah di bulan haram. Lalu mereka katakanlah berkirim surat atau memviralkan kejadian tersebut dan mengejek dan
mendiskreditkan Nabi Muhammad yang tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Lalu turunlah ayat ini. Memang kata Allah, berperang di bulan haram itu haram. Akan tetapi yang kalian lakukan wahai orang-orang musyrikin berupa menghalangi agama Allah, membunuh orang-orang yang beriman dengannya, berbuat maksiat di sekeliling Ka'bah, dan mengusir orang-orang yang beriman dengan Rasulullah dari kota Mekah, itu jauh lebih besar di sisi Allah. Jadi kalian jangan jumawa dulu begitu ya. Yang kalian lakukan itu jauh lebih besar lagi dosanya. Akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada dosanya daripada pembunuhan. Ini sudah pernah kita jelaskan di ayat sebelumnya ya. Al fitnah di sini bukan berarti yang seperti kita pahami dalam kehidupan kita ya. Di kita kan sering dikatakan jangan memfitnah orang karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah semua perbuatan yang tadi disebutkan. Musyriknya itu sendiri, mereka menyembah berhala, mengintimidasi orang-orang yang beriman, menghalang-halangi jalan Allah, ya, memusuhi Rasulnya, itu semua adalah fitnah, dan itu di sisi Allah akbaru minal qatl. Lebih dahsyat dosanya dibanding hanya tadi satu orang yang terbunuh daripada orang kafir Quraisy oleh sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya ini ayat adalah pembelaan dari Allah ya. Allah membela Nabi Muhammad atas omongan ya, atau atas sindiran yang dikatakan oleh orang-orang Mekah kepada Nabi Muhammad, yang mengatakan Muhammad cuma ngomong doang gitu ya, mengatakan berperang di bulan haram itu haram, tapi ternyata teman kita dibunuh tuh sama temannya begitu ya. Nah, Allah membela Nabi Muhammad atas omongan mereka tersebut dengan menurunkan ayat ini. Kata Allah, memang berperang di bulan-bulan haram itu haram, tapi yang kalian lakukan wahai orang-orang musyrik jauh lebih haram daripada yang dilakukan oleh sahabatnya Nabi Muhammad tersebut ya, yaitu musyrik, mempersekutukan Allah, menodai Masjidil Haram, memaksa orang untuk murtad, dan mengusir orang yang beriman daripada rumahnya. Ini lebih besar dosanya, kata Allah ya, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, dan mereka tidak akan pernah berhenti, orang-orang kafir tersebut, memerangi engkau wahai Muhammad dan pengikutmu dan umatmu, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka berhasil memurtadkan kalian, mengembalikan kalian masuk atau keluar daripada agama kalian jika mereka mampu. Ya, jadi kesimpulannya sebagaimana ayat yang lain mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Begitu juga orang-orang yang musyrikin. Baik orang-orang yang musyrikinnya Quraisy yang tidak akan pernah berhenti ya untuk menarik kembali saudara mereka, apalagi sahabat-sahabat mereka yang telah masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan berhenti, kata Allah. Dan begitu juga dalam kehidupan kita saat ini, orang-orang yang kafir tidak akan pernah berhenti untuk mempengaruhi kita keluar daripada agama kita jika itu mereka sanggup lakukan. Lalu Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agama Islam, masuk agama apapun yang lain selain agama Islam, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan murtad tersebut, wa huwa kafir, dan tentunya dia menjadi orang yang kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya, mereka itu akan terhapuslah semua amal soleh yang pernah mereka lakukan di dunia ya, baik yang telah mereka lakukan, begitu juga setelah mereka murtad, mereka jadi orang baik ya, berderma, bangun rumah sakit kah, ini kah itu, semua perbuatan baik itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah ya, karena orang-orang kafir itu tidak dicatat amal baik mereka oleh malaikat ya, yang ada mungkin sedikit mengurangi siksaan mereka kelak di neraka. Orang-orang kafir yang tidak berbuat zalim, yang banyak membantu orang, itu ada pengaruhnya lah ya, tapi itu tidak mungkin membuat mereka masuk surga. Maka Allah mengatakan barang siapa yang murtad ya, ini kita harus hati-hati Bapak dan Ibu terhadap keluarga kita, anak-anak kita, karena fenomena murtad ini barangkali semakin lama juga akan semakin banyak ya, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran
terhadap adanya orang-orang yang murtad daripada agama Islam. Meskipun kalau kita lihat begitu banyak orang yang murtad dari agama Islam, tapi yang masuk ke dalam agama Islam juga lebih banyak lagi ya. Kita lihat di Eropa, di Amerika, bagaimana orang berduyun-duyun masuk agama Islam. Sementara yang murtad mungkin cuma hitungan jari barangkali ya. Tapi kita harus hati-hati. Baik untuk diri kita, begitu juga untuk keluarga kita. Jangan sampai ada yang murtad karena iming-iming pernikahan, iming-iming harta dan lain sebagainya. Karena Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi", barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan murtad. Ya, jadi kesimpulannya apa? Murtadnya mungkin berdosa, tapi kalau dia sebelum meninggal kembali lagi kepada Islam, maka itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau dia mati dan matinya itu dalam keadaan kafir, maka kata Allah, semua salat yang pernah dia lakukan, baca Al-Quran yang pernah dia lakukan, sedekah yang pernah dia lakukan, itu habis semuanya. Faulahika habitat, ya, hilang, habis, sirna semua amal mereka di dunia dahulu. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, begitu juga di akhirat. Tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Ketika kita membayangkan kekal dalam neraka ini Bapak dan Ibu, maka tentu sesuatu yang sangat menakutkan ya. Jangankan kekal, kita disiksa 1 detik saja di neraka, tidak ada di antara kita yang sanggup ya. Karena begitu panasnya api neraka tersebut. Api yang ada di dunia ini cuma bunga-bunganya api neraka ya. Baru bunganya saja. Apalagi dengan api neraka yang sesungguhnya itu nanti, maka dan kekal selama-lamanya. Nah, bagaimana nanti yang akan dirasakan oleh orang-orang yang masuk neraka tersebut? Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian terakhir Allah mengatakan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, sesungguhnya orang yang beriman dengan Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah. Meskipun ayat ini lebih ditujukan kepada sahabat Rasulullah yang berhijrah pada zaman dahulu ya, dan berjihad fi sabilillah, namun ayat ini berlaku juga untuk kita Bapak dan Ibu. Orang yang beriman di zaman sekarang ya, dan berhijrah. Hijrah itu bisa bersifat fisik, bisa bersifat batin. Kalau bersifat fisik, maka jika kita tinggal di suatu kompleks, tempat yang di situ isinya semua pemabuk, pezina ya, bahkan orang-orang menyembah berhala, maka wajib seseorang itu untuk hijrah dari tempat tersebut. Namun kalau tempatnya aman, tidak masalah ya. Nah, adapun orang yang hijrah maknawi adalah hijrah dari perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, ya, memakan riba, kemudian dia hijrah untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, maka itu juga dimasuk dengan hijrah. Dan itu yang banyak terjadi di masyarakat kita, terutama di kalangan selebriti ya, artis hijrah ya, macam-macam. Itu hal yang baik sebetulnya. Meskipun mereka tidak pindah rumahnya, tapi yang hijrah adalah kehidupannya. Dari ketidaktaatan menjadi taat, dari kemaksiatan menjadi kesolehan. Nah, ini hijrah yang sangat bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah mengatakan orang yang beriman dan orang yang hijrah wajahadu fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah. Demikian juga dengan jihad fi sabilillah Bapak dan Ibu. Bukan berarti kita harus angkat pedang ya, atau beli senapan berangkat ke Afghanistan atau ke Palestina. Itu yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah. Iya, betul, itu yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah. Tapi bukan itu saja. Berjihad fi sabilillah dengan belajar tekun, menjadi seorang ilmuwan, ya, memberikan maslahat dan manfaat untuk umat, negara, itu juga jihad fisabilillah. Ya. Apalagi membuat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang membantu pembangunan dan segala macam, itu juga jihad fisabilillah. Apapun kegiatan yang kita lakukan yang mendatangkan kebaikan, kemuliaan, kejayaan untuk agama dan bangsa, bukan agama saja ya, tapi bangsa juga, maka itu adalah jihad fisabilillah. Bahkan dalam konteks yang lebih rendah lagi, Rasulullah mengatakan seseorang suami yang keluar dari rumahnya ya dengan niat untuk mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka sesungguhnya dia sedang keluar berjihad fi sabilillah ya. Jadi banyak sekali dan luas sekali konteksnya fi sabilillah, termasuk seorang yang mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama, mendakwahi umat, itu juga berjihad fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah,
Orang-orang yang tadi itulah yang berhijrah, beriman dan berhijrah dan berjihad fisabilillah, itulah kategori orang yang mengharap rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah Bapak dan Ibu tadabbur kita pada pagi hari ini ayat 213 sampai 218 ya. Mudah-mudahan beberapa ayat ini dan penjelasannya yang sudah kita sampaikan menambah wawasan kita tentang hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Qur'an. Yang tentunya harapannya juga ketika kita nanti kembali lagi baca Al-Qur'an dan berjumpa dengan ayat ini, meskipun mungkin tidak ingat 100% apa yang kita jelaskan hari ini, tapi minimal sudah ada gambaran. Oh, ternyata ini toh maksudnya dulu yang pernah kita pelajari ya. Di samping mungkin kita perdalam lagi dengan baca tafsir ya. Tafsir itu banyak Bapak dan Ibu. Ada tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, As-Sa'di, ada Tahrir wa Tanwir, banyak sekali ya. Masing-masing sesuai dengan metode dan apa namanya warnanya. Ada yang warnanya fikih, ada yang warnanya bahkan tasawuf, ada yang warnanya haraki ya, ada yang warnanya sosial dan lain-lain. Ya memang memerlukan waktu tentunya, tapi bagi yang memiliki waktu, saya sarankan untuk lebih memperdalam lagi ya. Karena luar biasa memang. Al-Qur'an ini bagaikan samudera lautan yang begitu dalam. Selama apapun, sesering apapun orang menyelamnya, yang namanya mutiara dalam samudera itu nggak akan habis. Begitu juga Al-Qur'an. Baru mungkin kita tadabburi ayat ini, kalau nanti 2 jam lagi kita ketemu, saya ulangi lagi, saya akan bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang lain lagi. Dan begitu juga dengan Bapak dan Ibu akan terlintas di kepala kita masing-masing hal-hal yang baru lagi terkait dengan hikmah-hikmah ayat ini. Begitulah Al-Qur'an ya. Sehingga dia dikatakan mukjizat. Mukjizat dari sisi membacanya sudah kita baca, kita ulangi lagi, kita baca, kita ulangi lagi, nggak pernah bosan kita dengan Al-Qur'an ini. Ya, bahkan orang Arab yang paham artinya pun nggak bosan. Tapi kalau kita baca buku cerita, baca novel, kadang-kadang nggak sampai tamat juga udah bosan ya. Kalaupun sudah tamat, mau baca sekali lagi juga udah nggak mau gitu ya, ngabisin waktu. Tapi Al-Quran bukan karena soal dia ibadah saja, karena memang mukjizatnya Al-Quran itu yang tidak pernah membuat orang bosan membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf dalam kekurangan penyampaian saya dan khilaf kata. Silahkan kita lanjutkan sesi berikutnya dengan diskusi dan tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.